Saudara yang terkasih, sekarang kita sampai di Milk Grotto, video Bethlehem yang keempat. Dalam perjalanan ketika melewati papan petunjuk Milk Grotto, tentu ada perasaan ingin tahu sesuatu yang menarik dalam pikiranku. Mengapa dinamai demikian? Mujizat apa yang terjadi di sini? Mari terus ikuti kisahnya di video ini. Pel Milk Grotto of Our Lady atau biasa dikenal Gua Susu, Gua Bunda Maria, terdapat kapel indah bernama Margaret City Mariam. Berjalan dari Nativity Church atau Manger Square menuju Milk Grotto hanya beberapa menit saja. Sangat dekat, apalagi sepanjang jalan banyak toko yang menjual souvenir lokal. Ups, bisa salah fokus nih, hehe. Pel Katolik ini dibangun pada tahun 1872 oleh para Fransiskan. Hanya sedikit peziarah yang mengunjungi tempat ini. Kapal ini kecil dan tenang, terdiri dari 3 bagian. Tradisi Kristen mengatakan adalah tempat keluarga suci berlindung selama pembantaian orang-orang tidak bersalah, sebelum bisa melarikan diri ke Mesir. Maria dan Yusuf memutuskan untuk tinggal di gua tersebut sampai mereka tahu bahwa bayi Yesus yang baru lahir aman dari tentara Raja Herodes. Di Matius bab 2 ayat 13-15 menceritakan tentang penyingkiran ke Mesir. Sedangkan di Matius bab 2 ayat 16-18 pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Dan setelah orang bijak itu pergi, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak ini serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Tradisi kuno mempercayai nama ini diambil dari cerita ketika Bunda Maria menyusui Yesus. Setetes susu dari perawan Maria jatuh ke lantai dan berubah warna menjadi putih. Mengapa seluruh gua menjadi putih seperti susu dan memiliki kekuatan magis? Tempat ini juga menjual susu bubuk yang disaset kecil-kecil. Diharapkan 1. Membuat persediaan ASI ibu menyusui menjadi berlimpah. 2. Menolong pasangan yang belum punya anak tapi ingin mempunyai anak atau sulit mendapatkan keturunan. Yang ketiga, ibu hamil meletakkan batu di bawah bantal. Tempat ini adalah tempat doa untuk anak-anak yang dijawab dengan mujizat. Banyak kesaksian setelah mereka mendapatkan keturunan. Keyakinan dan doa yang kuat benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Mencampurkan sejumput bubuk Milk Grotto dengan air atau susu, dan pasangan mereka harus meminum campuran tersebut. Katolik mereka biasanya berdoa rosario suci bersama sambil mengucapkan peristiwa gembira ketiga. Kelahiran Yesus di Bethlehem, berdoa untuk hadiah keturunan, juga membaca Lukas bab 2 ayat 6-12. Jika pasangannya dari agama lain, mereka harus berdoa dengan kata-kata sendiri kepada perawan Maria. Saat melewati gerbang gereja dan belok kiri, orang dapat menemukan ruangan kecil yang penuh dengan surat-surat terima kasih dan foto bayi kecil mereka dengan orang tua yang berbahagia dari berbagai latar belakang agama dan seluruh dunia. Ruangan itu dibuat untuk menunjukkan bukti kekuatan mujizat dari Milk Grotto. Lainnya adalah tempat suster-suster adorasi Ekaristi abadi Sakramen Maha Kudus yang berdoa tanpa henti untuk perdamaian sejak tahun 2016 dan menghadap tabernakel Ratu Damai atau Queen of Peace, dibuat oleh seniman Polandia bernama Mariusz Drapikowski. Ianya terinspirasi oleh Apocalypse of Saint John. Tabernakel tertutup menggambarkan Yerusalem duniawi dengan 12 rasul dan 12 suku Israel mengelilingi gambar Yesus di kayu salib. Sedangkan tabernakel terbuka mewakili Yerusalem surgawi, bersinar terang dan diapit oleh sepasang pohon zaitun yang melambangkan 2 saksi dari Wahyu. Cabang mereka dipenuhi dengan salib yang berbeda, melambangkan profesi Kristen yang muncul dari batang utama kekristenan.
Di tengah tabernakel terbuka berdiri monstran yang menunjukkan Madonna memegang di tangannya Kristus. Ekaristi digambarkan sebagai hosti besar. Terima kasih sudah menyaksikan Milk Grotto. Next video adalah Gua Saint Jerome, seorang bapak gereja terkenal yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Sungguh indah bukan tradisi-tradisi di Israel yang dapat kita lihat, bukan hanya kisah perjalanan Yesus yang luar biasa, namun juga mujizat-mujizat yang terjadi di tempat ini maupun di kehidupan sehari-hari selama berjalan bersamanya. Silakan share, subscribe untuk teman-teman yang belum berkesempatan melihat tempat ini. Yesus adalah sumber perdamaian yang sejati. Kita membutuhkan kedamaiannya di dalam hati kita, supaya kita juga memiliki kedamaian di antara bangsa-bangsa, dalam keluarga kita dan lingkungan kita. Sebuah karunia berada di gua susu ini, agar orang-orang yang datang bisa berdiri di depan Yesus sumber kedamaian, untuk menerima rahmat perdamaian di dalam hati mereka dan memberitakannya ke seluruh dunia. Amin.